Halo semua, kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah video tentang topik pemeriksaan bone age. Video ini mengisahkan tentang sepasang suami istri yang memiliki seorang bayi berusia 6 bulan yang bernama Axel. Sejak lahir, dokter anak yang merawat Axel telah melihat beberapa ciri fisik khas pada Axel, seperti tonus otot yang lebih lemah atau hipotonia, dan beberapa tanda-tanda kecil lainnya yang mengarah pada dugaan Down syndrome. Kecurigaan ini semakin kuat ketika memasuki usia 6 bulan, di mana Axel menunjukkan keterlambatan secara signifikan dalam mencapai milestone perkembangan motorik. Ia belum mampu menopang kepala dengan kuat atau berusaha berguling seperti bayi seusianya. Beberapa minggu sebelumnya, Axel menjalani tes darah untuk analisis kromosom atau kariotip. Hasilnya mengonfirmasi secara definitif bahwa Axel memiliki trisomi 21. Setelah diagnosis genetik dilakukan, dokter anak pun mengeluarkan surat pengantar kepada Departemen Radiologi untuk melakukan evaluasi lebih lanjut. Surat tersebut secara khusus meminta pemeriksaan usia tulang atau bone age dengan pengambilan foto ronsen pada tangan dan pergelangan tangan kiri pada Axel, untuk memberikan gambaran kepada tim medis apakah pematangan tulang Axel berjalan sesuai, lebih cepat, ataupun mengalami keterlambatan dari usia kronologis 6 bulan. Selamat siang Bapak. Selamat siang sis. Dengan orang tua di Axel. Iya benar. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan pada dokter anak, di Axel ini mengalami gejala-gejala atau tanda-tanda adanya Down syndrome. Hah? Down syndrome gimana sih maksudnya? Jadi Down syndrome ini biasanya terjadi pada anak-anak yang usia tulangnya tidak sesuai dengan usia umurnya Bapak. Jadi Bapak tidak usah khawatir, kita akan selalu menemani sampai Axel ini sembuh. Untuk pemeriksaan lanjutan dari dokter anak sendiri itu akan dilakukan pemeriksaan ke instansi radiologi Bapak. Jadi pemeriksaan itu akan pemeriksaan bone age untuk mengetahui usia tulang si anak. Apakah pemeriksaan ini aman sus? Insya Allah pemeriksaan ini aman Bapak, karena pemeriksaannya hanya foto tangan kiri anak dan tidak menimbulkan rasa sakit. Insya Allah tidak sakit, Bapak tidak usah khawatir. Baik, kalau begitu dilakukan atas. Baik. Selamat siang. Selamat siang sis. Ini surat pengantar dari dokter anaknya. Silakan langsung menemui resepsionis radiologi. Terima kasih sis. Selamat siang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Mbak. Ini mau ngasih surat pengantar dari dokter untuk melakukan pemeriksaan bone age. Baik Bapak, saya terima dulu, bisa duduk. Iya. Terima kasih. Ya. Sebentar ya Bapak, saya cek dulu suratnya. Iya. Baik Bapak, datanya sudah saya terima, bisa ditunggu untuk antriannya ya. Baik, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Radiografer menyiapkan alat seperti kaset berukuran 18 x 24 cm, lalu memastikan kaset sudah sesuai dengan garis meja dan menyiapkan selimut, lalu melipatnya sebagai alas untuk bayi. Selamat siang Mbak. Selamat siang Suster. Ini pasien atas nama Adi Axel dalam tulisan bone age. Oh ya, nanti minta tolong hanya ditaruh di atas selimut ya. Nah, nanti diposisikan tangan sebelah kirinya Ade, itu telapak tangannya menghadap ke bawah seperti ini Suster. Oke, baik. Ya. Sebelah kiri. Iya. Seperti ini. Ya, betul. Oke. Ya. Minta tolong nanti dibakaikan di kemauannya Ade. Si Ade sampai lihat. Seperti ini. Ya, betul. Permisi Suster, geser sebentar, saya akan memastikan valimasinya. Baik. Nah, nanti minta tolong Suster dipegangin adiknya sebentar, saya akan eksposi ya. Radiografer mengatur parameter eksposi dengan menggunakan KV40 dan AFP 1. Minta tolong pasiennya dipastikan tidak bergerak sebentar ya Sus. Oke, 1, 2, 3. Radiografer 1 memberikan kaset ke radiografer 2 untuk dilakukan pembacaan pada si reader. Radiografer memasukkan data pasien, lalu memilih regio anatomi. Lalu radiografer memasukkan kaset ke si reader. Lalu hasil citra akan tampak pada layar. Jika sudah, kaset bisa diambil dari si reader. Lalu kaset bisa dikembalikan ke tempat semula. Dari hasil citra yang kita dapat, kriteria hasil citra yaitu tampak keseluruhan manis kiri termasuk sepertiga bagian distal radius dan ulna. Semua tulang palang, metakarpal, karpal, dan radius ulna tidak tampak tumpang tindih atau supernimbus. Pada struktur tulang, epifisis dan metafisisnya tampak jelas, dan pada tulang karpal, osifikasinya belum sempurna. Epifisil plate-nya tampak terlihat halus pada tulang antebraki, dan pada hasil citra tidak terdapat rotasi atau distorsi. Densitas dan kontras cukup, soft tissue, dan struktur tulang lainnya juga tampak jelas. Setelah dilakukan pemeriksaan pada radiologi, biasanya dokter akan membandingkan dengan gambar atas
Gale-Weiss-Empire atau Tanner-Whithouse method untuk menilai ukuran pada hasil citra yang didapat dengan gambar tulang bayi pada umumnya. Biasanya terdapat perbedaan, yaitu tulang tampak sedikit lebih kecil dari umurnya atau yang lain. Penyebab utama Down syndrome adalah kelainan genetik yang dikenal sebagai trisomi 21, di mana individu memiliki 3 salinan kromosom nomor 21, paling sering terjadi akibat kegagalan pemisahan kromosom atau non-disjunction saat pembentukan sel telur. Meskipun bersifat acak, risiko kondisi ini meningkat tajam seiring bertambahnya usia ibu saat hamil, yang merupakan faktor risiko tertentu. Berdasarkan konteks klinis, Down syndrome diklasifikasikan sebagai penyebab primer defisiensi pertumbuhan karena kelainan genetiknya secara intrinsik mengganggu perkembangan dan pematangan normal termasuk pada kerangka tulang.